Kehidupan aku di Surabaya, apa kabar? Luar biasa ya. Assalamualaikum guys. Oke, karena kapal transit 5 jam ke depan, kita lanjut healing dulu di kota Surabaya. Oh ya, welcome kota Surabaya, kota kelahiran bapakku. Oke, healingnya kita menggunakan Gojek. Sebenarnya lebih murah sih kalau kita naik mobil rombongan, tapi aku nggak mau nanti macet, takut telat lagi seperti kejadian kemarin. Oke, destinasi pertama kita kunjungi Tugu Pahlawan yang ada di kota Surabaya. Ulasan sedikit tentang Tugu Pahlawan. Jadi Tugu Pahlawan ini didirikan oleh pemerintah kota Surabaya pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan oleh Bapak Insinyur Soekarno tanggal 10 November 1952. Jadi tugu ini itu dibangun untuk mengenang para arek-arek Surabaya melawan Belanda dengan luas tanah sekitar 1,3 hektar. Jadi ini merupakan kelopak-kelopak bunga yang sedang mekar menandakan semangat juang area-area Surabaya itu berapi-api. Patung di ujung sana itu adalah patung Soekarno-Hatta. Di belakangnya itu ada pilar sisa reruntuhan gedung Radvan Justiti atau gedung pengadilan zaman Belanda dulu. Kita abadikan momen ya, jepret-jepret dulu. Nah, jadi itu sana ya Tugu Pahlawan. Yang di sampingnya itu bentuk piramid, itu merupakan Museum 10 November. Tahu tidak, museumnya itu ada di bawah tanah loh. Boleh lihat penampakan dari luar ya, ini kawasan Tugu Pahlawan kota Surabaya. Sejuk ya, banyak pohon-pohon nan asri. Lanjut destinasi selanjutnya, kita mau ke Bambu Runcing, salah satu ikonik dari kota Surabaya. Tidak makan waktu lama, kita sudah berada di tempat wisata Bambu Runcing. Nah, itu sana ya Bambu Runcing. Jadi terdapat 5 bambu runcing dengan ketinggian masing-masing berbeda-beda. Di simpang jalan yang ada di dekat Bambu Runcing ini ada taman-taman mini. Jadi cocok banget ini untuk nongkrong-nongkrong, lihat-lihat pemandangan kota Surabaya. Oke, kita lanjut ke destinasi yang berikutnya. Wah, di pertengahan jalan kita ketemu dengan patung karapan sapi, ciri khas dari Madura. Sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang ada di kota Surabaya, akhirnya kita sampai di kawasan destinasi berikutnya. Jadi ini tuh patung hiu dan buaya. Tanpa menunggu waktu lama, kita naik ke jembatan penyeberangan. Karena kendaraan di sini tuh juga lumayan kencang-kencang ya, sama di Jakarta. Jadi itu ya kawasan patung hiu buayanya. Akhirnya kita sampai setelah beberapa menit dengan drama penyeberangan. Konon patung ini merupakan cikal bakal terbentuknya nama kota Surabaya. Karena Sura yang berarti hiu dan Baya berarti buaya, terbentuklah kota Surabaya. Karena konon dalam cerita kota Surabaya ini dikaitkan dengan kisah perkelahian hidup dan mati antara Adipati Jayengrono yang menguasai ilmu buaya dan Sawung Galing yang menguasai ilmu hiu. Jadi ibarat jelmaan lah. Oke, next kita ke destinasi berikutnya. Di pertengahan jalan kita menemukan gedung yang ada patung Liberty itu sana ya. Kita juga melintasi rel kereta api tapi nggak ada penghalangnya ya, dan nggak ada petugas yang jaga. Nah, ini yang saya maksud. Karena sore itu waktu jam-jam kantor pulang, makanya aku milih jalur motor yang lebih cepat. Karena sekarang kita mau menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Jembatan Suramadu. Nah, itu sana ya jembatan Suramadunya. Kita perdekat dulu, kita jepret-jepret dulu seperti biasa. Lanjut kita makan, tapi maaf ya nggak ke record. And then tada, finally kita sudah berada di pusat perbelanjaan oleh-oleh Sunan Ampel. Jadi nggak afdol ya kalau kita keliling-keliling di kota Surabaya, kita nggak belanja apa-apa di kota ini. Setelah puas berbelanja, karena waktu menunjukkan 10 menit lagi dari waktu yang telah ditentukan, akhirnya kita menuju ke kapal. Oke, kita sudah sampai di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara atau Pelabuhan Tanjung Perak. Oke, ini ya babang Gojek, namanya Maduri. Terima kasih bang, karena tim tercinta saya sudah datang juga. Sampai sini dulu ya perjalanan kami di kota Surabaya. Sampai jumpa di vlog mini aku. See you next trip again bareng MSI. Dadah.